Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, para agan dimanapun berada. Saya Roning Pandan kembali ngajak ngobrol santai tentang Ibu Pertiwi yang kita cintai bersama. Seperti biasa, sediakan dulu kopi dan makanan kecil. Sekalian kencangkan sabuk keselamatan masing-masing. Ternyata yang dimaksud dengan Ibu Pertiwi itu adalah personifikasi nasional Indonesia, atau sebuah perwujudan tanah air Indonesia. Sejak masa prasejarah, berbagai suku bangsa di Kepulauan Nusantara sudah menghormati roh alam dan kekuatan bumi. Mereka mengibaratkannya sebagai ibu yang memberikan kehidupan, sebagai dewi alam dan lingkungan hidup. Ibu ini dikenal juga sebagai Dewi Pertiwi atau Dewi Bumi. Ibu Pertiwi populer dalam berbagai lagu dan puisi perjuangan bertema patriotik, seperti lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, lirik dalam bait "Jadi Pandu Ibuku", kata "Ibu" di sini merujuk kepada Ibu Pertiwi. Mari kita lihat agak dalam tentang Ibu Pertiwi. Kita temukan bahwa kita adalah negara terluas ke-14 di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi, jumlah pulau 17.504 pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus 2020, jumlah penduduknya adalah 270.203.917 jiwa, menempatkan dalam urutan keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia. Belum lagi keindahan alamnya, kekayaan dan keragaman sumber hayati dan non-hayatinya, kekayaan budaya dan sebagainya. Ibu Pertiwi benar-benar luar biasa loh Gan. Tetapi ternyata Ibu Pertiwi bersedih, seperti nyanyian berikut. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu
Lirik berikutnya berbunyi, ibu kami tetap cinta. Putramu yang setia menjaga harta pusaka. Untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya diakhiri dengan hutan gunung sawah lautan. Simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tetapi kenapa ya Gan? Kok ibu bersusah hati, merintih dan berdoa? Coba Gan, kita amati sekitar kita. Apa yang terjadi? Akan ketemu kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Antara lain, coba lihat dari kanan atas kemudian berputar ke bawah dan seterusnya. Searah jarum jam. Bangkitnya PKI gaya baru. Korupsi. Terorisme. Penyalahgunaan narkoba. Hiperreality atau simulakra. Dan LGBT. Ayo tengok satu persatu. Menurut sejarawan.id, paling tidak terdapat 6 indikasi kebangkitan PKI, yaitu: pertama, larangan pemutaran film G30 SPKI pada awal reformasi 1998. Kedua, dihapusnya kata PKI dari G30S pada 2004. Ketiga, gencarnya penerbitan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI pada 2002. Dan anak PKI masuk parlemen pada 2005. Keempat, peringatan HUT PKI secara terbuka dilanjutkan dengan event-event kegiatan PKI di Jawa dan Sumatera pada 2015. Kelima, simposium PKI pada 18 sampai tanggal 21 April tahun 2016 di Hotel Arya Duta menegaskan bahwa PKI tidak bersalah dan pemerintah harus minta maaf kepada PKI. Keenam, seminar PKI pada 16 hingga tanggal 17 September tahun 2017 di LBH Jakarta untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan menganulir kudeta 1948 serta membalik fakta peristiwa Madiun 1948. Nggak kurang Gubernur Lemhanas RI saat itu, di hadapan para peserta pendidikan Lemhanas RI, juga menyampaikan hal yang senada, bahwa PKI adalah korban, dan pemerintah sebaiknya meminta maaf. Kelihatannya pemerintah cuek bebek saja terhadap indikasi-indikasi di atas ini loh Gan. Korupsi. Ngomongin soal korupsi ini membosankan sekali loh Gan. Karena kebandelan para pelaku, penegak hukum dan masyarakatnya loh. Tetapi bagaimanapun katanya TII, ada kenaikan IPK dari tahun 2020 nilai 37 menjadi 38 pada tahun 2021. Coba bandingkan dengan Singapura 85, Malaysia 48, Timor Leste 41 dan Vietnam 39. 4 negara ini lebih baik dari kita. Untungnya ada yang lebih jelek, yaitu Thailand dengan nilai 35. Ya bagaimana ini? Sama Timor Leste saja, yang dicap sebagai salah satu negara termiskin di dunia pun masih kalah. Wajarlah, kalau kita lihat salah satu kejadian berikut ini. Bayangkan, ada menteri yang ngurusi bantuan sosial malah menilep bansosnya buat dirinya sendiri. Padahal sebelumnya pemerintah rame-rame ngomong siapapun yang tega nilep bansos, enaknya dihukum mati saja. Sebentar Gan, jangan-jangan si menteri ini benar loh. Dia menganggap bahwa dirinya masuk kriteria yang paling parah sebagai objek bansos. Makanya dia membansos dirinya sendiri. Yang lebih parah lagi ada mantan tahanan koruptor yang sudah bebas. Kemudian boleh loh mencalonkan diri jadi presiden. Luar biasa ya Gan. Terorisme masih juga terjadi di Indonesia. Apalagi baru-baru ini terjadi bom panci diledakkan di Polres Newcastle, Bandung. Tetapi belakangan menjelang Natal dan Tahun Baru ada 26 teroris ditangkap. Ternyata terorisme bukan saja menyebarkan ketakutan kepada masyarakat luas, tetapi juga beresiko terhadap bisnis. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh WEF, menunjukkan Indonesia menghadapi resiko yang tertinggi ketiga di ASEAN loh Gan. Narkoba. Indonesia darurat narkoba loh Gan.
Daya rusak narkoba lebih serius dibanding dengan korupsi dan terorisme. Karena narkoba dapat merusak otak yang akan menimbulkan penyakit kronis dan kambuhan. Penduduk Indonesia 270.203.917 jiwa sebagai pasar potensial narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia kurang lebih 4 juta orang. Narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan menyasar kalangan anak-anak yang menjadi generasi pangsa pasar. Jalur masuk narkoba di Indonesia terutama melalui jalur laut atau wilayah perairan, dan pelabuhan tidak resmi atau jalur tikus. Jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia yaitu Afrika Barat, Iran, Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Eropa. Kenapa Indonesia rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Hyperreality atau simulakra adalah bagaimana menampilkan suatu realitas baru tanpa dasar realitas sebelumnya, atau bahkan tanpa dasar pijakan sama sekali. Dalam dunia gaya hidup kaula muda, terjadi fenomena crazy rich investasi bodong. Masyarakat mencoba menampilkan realitas baru bahwa mereka kaya raya, padahal kenyataan sesungguhnya kondisinya sangat sederhana. Akibatnya mereka mudah sekali terjebak masuk jebakan Batman jalan pintas investasi bodong. Dalam dunia politik mungkin mereka sebut sebagai politik identitas gitu. Semakin berhasil hyperreality ini, maka realitas baru yang semu ini dianggap benar-benar nyata. Dan realitas asli sesungguhnya dianggap tidak nyata. Bahaya kan gan? Fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan transgender yang menular ke seluruh masyarakat dunia, termasuk negara kita. Ia memberi berbagai efek kepada institusi keluarga yang bersifat tradisi. Beberapa penelitian telah menunjukkan efek negatif dari praktik seksual bagi kelompok ini, seperti kanker dubur, kanker mulut, meningitis atau radang selaput otak, hingga HIV atau AIDS yang didapat. Peningkatan gejala sosial maksiat yang tak terkendali, merusak hubungan institusi keluarga dan lingkungan sosial serta membunuh keturunan. Padahal keluarga adalah unit dasar suatu masyarakat dan selanjutnya pembentukan sebuah bangsa dan negara. Mengapa itu semua terjadi di negeri kita? Apa karena putra-putri ibu sudah buta mata kepala, mata hati, mata kakinya dan tuli telinganya? Atau karena kehilangan jati diri yang berasal dari Pancasila, yang digali dari kasanah lokal selalu bertumpu dari peran luar biasa ibu-ibu keluarga. Kepedulian, kasih sayang ibu dalam menjadikan anak-anak mereka sebagai pribadi yang memiliki jati diri bangsa yang kuat. Pribadi-pribadi yang kuat akan menjadikan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat pada akhirnya akan menghasilkan bangsa yang berkepribadian kuat pula. Ke depan, insya Allah akan meminimalkan terjadinya anomali-anomali yang kita bahas di atas, dan Ibu Pertiwi akan tersenyum kembali. Selamat Hari Ibu ke-94 pada tanggal 22 Desember tahun 2022 lalu. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Demikianlah gan obrolan kita tentang Ibu Pertiwi. Semoga saja membuat kita semakin mencintai Ibu Pertiwi. Paling tidak memberikan inspirasi positif untuk kemajuan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.